dia tidak akan mendapatkan lagi kelak di akhirat. Maka dari itu Allah tunda terkadang permintaan kita, hajat kita kadang-kadang Allah tunda, Allah simpankan kelak di akhirat nanti, di negeri kekekalan, di negeri kekekalan kita nanti, insya Allah di akhir di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang memiliki keyakinan yang kuat ini, faedah yakin seperti ini, dan dia akan merasa tenang dengan janji Allah. Yakin udah bapaknya beribadah, beramal soleh, yakin. Adapun janji Allah, Allah pasti akan tepati. Cuma yang namanya manusia selalu merasa ingin segala hajatnya disegerakan, segera dipenuhi. Memang kita hidup di dunia ini ingin instan, kita cepat, mainnya cepat. Makin cepat, harapannya siapa cepat dia dah. Wasiqatu bidomanillah. Yang kedua, di antara faedah yakin ini adalah dia percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu, dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal saleh itu kelak mereka mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu. Percaya dia, percaya. Mereka yang beriman dan beramal saleh kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan jaminan dan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kuat lagi kita beramal. Kemudian yang ketiga, wal iqbalu bi kulli himmah 'ala Allah. Dia akan menghadap sepenuh dengan semangat kepada Allah. Dia akan menghadap kepada Allah dengan penuh semangat, memenuhi undangan dan seruan dan panggilan Allah dengan penuh semangat. Karena ketika kita beribadah, ini harus dibarengi dengan semangat. Jangan kita lesu atau merasa terpaksa atau terbebani, jangan. Saat kita beribadah, apapun itu bentuk ibadahnya atau amalan-amalan yang kita dapatkan misalnya, maka lakukanlah dengan penuh semangat. Curahkan segala konsentrasi kita, perhatian kita, niat, keinginan, dan maksud kita, keikhlasan kita hanya sepenuhnya kepada Allah. Yakin sudah. Adapun janji Allah Subhanahu mengenai keutamaan atau fadilah daripada amalan yang kita baca itu, amalan yang kita kerjakan itu pasti sudah dipenuhi oleh Allah. Cuma Allah ingin melihat kesungguhan niat kita, hati kita, apakah kita menginginkan balasannya atau menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Jika mana kita terhijab dengan balasan yang Allah berikan, berarti kita terlena, berarti kita termasuk lalai daripada yang menciptakan ketaatan itu sendiri. Sementara ketaatan itu sendiri merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah segerakan kepada kita. Jadi balasnya kalau kita sudah mampu berbuat taat, itu sudah merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba aja kita berbuat taat dan Allah akan berikan kita taufik serta hidayah. Mungkinkah kita berbuat taat? Mustahil. Jadi dia sepenuh hati menghadap Allah dengan penuh semangat. Jadi intinya ketika kita menghadap Allah harus dibarengi dengan semangat. Jadi niat dan semangat ini diibaratkan oleh ulama seperti dua sayap. Seperti dua sayap yang kita miliki. Seperti dua sayap yang dimiliki oleh seekor burung. Bilanya sebala hanya niat aja kuat gitu. Niat kuat Masya Allah banyak, tapi semangat lemah. Akhirnya beribadahnya lemah, kendor gitu. Tapi beribadah hanya gawe aja, tapi niatnya kosong, hampa. Maka seakan-akan tidak memiliki ruh amal tadi, pun juga lambat sampai dan menuju kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus memiliki dua sayap yang penting ini, yakni pertama adalah niat, yang kedua adalah semangat. Ini yang segera dan cepat menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal saja kita ingin melakukan sholat berjamaah atau sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita sudah melihatkannya di awal, kemudian kita sisipi, kita penuhi dengan semangat. Maka dia pasti akan memusatkan perhatian untuk beramal soleh tadi. Jadi niat dan semangat. Kemudian fadilah dan keutamaan serta buah daripada yakin ini adalah wa tarku ma min sya'nihi ayyush ghila 'anillahi ta'ala. Wa tarku ma min sya'nihi ayyushghila 'anillahi ta'ala. Dia akan meninggalkan segala sesuatu yang akan menyibukkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perkara dan hal-halnya yang dapat melalaikannya daripada mengingat Allah, dia akan meninggalkannya. Ini adalah fungsi dan buah daripadanya, karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala sesuatu yang merintanginya dan menghalanginya daripada mengingat Allah, daripada menghadap Allah, segera disingkirkannya. Karena yang namanya halangan dan rintangan, awaik yang beliau sebutkan oleh Al-Habibullah ada dalam kitab yang lain, awaik, rintangan dan halangan seorang salik, seorang murid, seorang hamba untuk menuju Tuhannya itu sangat banyak sekali rintangannya, dan semua itu harus kita tepis, harus kita singkirkan, harus berjalan lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki keyakinan ini, dia akan dengan mudah dan ringannya untuk meninggalkan segala rintangan-rintangan tersebut, hal-hal yang dapat menyibukkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sadar. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya yang kelima, waruju'u fi kulli hal ila Allah. Yang kelima, buah daripada yakin ini adalah dia akan mudah, senantiasa dan selalu kembali dalam setiap keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dia bersyukur kepada Allah, mendapat musibah atau bala atau ditinggal orang yang dicinta, dia bersabar, dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala keadaan, senang maupun sedih, gembira maupun merana, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah maupun susah, dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan segala perbuatan kalian. Allah semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Maka dari situlah kita segala diam dan gerak-geriknya dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang terakhir, wastibra'u taqati fi ibtida'i mardatillah. Serta yang terakhir adalah dia akan mencurahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya di dalam menggapai, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, di antara tujuan dan maksud kita adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi
Dalam munajatnya seorang ulama menyebutkan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Tuhanku, Engkaulah yang kumaksud, Engkaulah yang kutuju. Wa ridhaka matlubi, keridhaanmu lah yang menjadi permintaanku. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, maka berikanlah kepada kecintaan dan kemakrifahan, penyenangan kepadamu ya Allah. Wa 'ala al-jumlah falyakinu asl al-iman wa sa'ir al-maqamat asy-syarifah wal akhlaq al-mahmudah wal a'mal wal akhlaq al-mahmudah wal a'mal salihah min furu'ihi wa thamaratihi. Kesimpulannya, kata Habib Abdullah Al-Haddad, maka keyakinan ini merupakan asal mula daripada keimanan dan seluruh makom-makom yang mulia. Ada 9 makam di dalam istilah tasawufnya. Ada di sana makom ridha, makom qanaah, makom sabar, makom syukur, makom tawad. Banyak sekali. Ada 9 tingkatan. Maka seluruh maqamat ini asalnya itu adalah ya yakin asal mulanya. Sedangkan akhlak yang terpuji, amal saleh, amal baik, min furu'ihi wa thamaratihi, daripada cabang dan juga buah daripada keyakinan. Orang itu akhlaknya baik karena keyakinannya kuat. Orang itu rajin beramal, kuat dan istiqomah, berarti keyakinannya bagus. Maka bila keyakinan seseorang sudah rapuh, jabuk gitu, maka akhlaknya sudah tercela, pasti sudah, dan amalnya sudah pasti kada karuan. Karena dilandasi oleh keyakinan yang rapuh. Wal akhlaq wal a'mal. Jika kata beliau lagi melanjutkan, dan akhlak yang terpuji, amal salih, tabi'atul lil yakin, itu selalu mengikut terhadap keyakinan. Quwwatan wa du'fa, baik kuat maupun lemahnya amal seseorang mengikut kepada kita sumbernya, asal mulanya, yakni keyakinan. Wasihatan wa sukna, dan sehatnya amal seseorang, baiknya amal seseorang maupun sakit maupun buruknya amal seseorang itu tergantung daripada keyakinannya. Bilanya kuat, bagus. Bilanya lemah, sakit dan berpenyakit. Qala Luqman alaihi salam, berkata Luqmanul Hakim alaihi salam. Luqmanul Hakim ini diceritakan oleh Allah seorang saleh di zaman dahulu. Bahkan dicantumkan ceritanya banyak sekali nasihat-nasihat yang bernilai tinggi bagi kita semua. Banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran mengenai cerita Luqmanul Hakim kepada nasihat beliau kepada anaknya. Beliau berkata, Luqmanul Hakim alaihissalam, la yustata'ul amal illa bil yakin. La yustata'ul amal illa bil yakin. Tidak bisa seseorang itu beramal kecuali dengan keyakinan. Wala ya'malu al-'abdu illa biqadri yakinih. Dan juga beliau Luqmanul Hakim melanjutkan lagi, dan tidak bisa seorang hamba beramal saleh kecuali menurut kadar keyakinannya. Menurut kadar keyakinannya. Wala yuqassiru 'amilun hatta yanqusa yaqinuh. Dan tidaklah orang yang beramal itu melakukan ketaksiran, melakukan kecerobohan dan kesalahan hingga keyakinannya berkurang.
Bilanya keyakinannya sudah mulai melemah, berkurang, disitulah dia sudah mulai berkurang amalnya. Hendak terburu-buru kan? Permintaan beribu-ribu, pekerjaannya terburu-buru. Pakai sepeda habis, pakai sapi ya. Hajat banyak sekali. Iyalah. Nah, kalau kita pengen hajat banyak, tentunya kita banyak, kita lambat, banyak permintaan kepada sang raja ini. Ini kayak kucing itu. Bilanya kada dapat, kada mau buka. Masya Allah. Kita kucing ini melajari kepada kita. Di hadapan tuannya ini. Lembut manis. Dia sudah dapat berikannya. Ini semuanya walaupun kita mengambil kadang-kadang pelajaran itu daripada hewan, kalau itu memang pelajaran kita ambil. Bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Allah memberikan kita tanda-tanda kebesaran lalu kita makhluk-makhluknya. Tidak apa-apa. Yang penting untuk pelajaran bagi kita. Sebagai contoh kadang-kadang Allah itu mengajarkan kepada kita manusia ini bagaimana bayi itu cepat bisa berjalan, bagaimana ya. Allah berikan pelajaran melalui makhluknya yang lain. Lihat bagaimana kera itu memberikan anak-anaknya pisang ya. Pas anaknya di jalanan. Jalan. Kalau anak kita beri apa ya? Beri pisang juga. Atas disebut atas berjalan. Masya Allah juga nih. Kadang-kadang tuh, kalau kadang cek kerja, mana kita kadang, artinya kita ambil pelajaran dari situ. Ya orang, dan memang menurut ahli gizi, ahli kedokteran gitu, dokter anaknya semujur pisang ini memang mempercepat anak atau balita itu supaya bisa. Makanya snack kita kadang-kadang rasa pisang rasanya aja pak. Kadang-kadang, ya lambat juga gitu. Coba pisangnya yang diberi. Kunyutnya lah kasih berjalan. Ya, angka 2000 itu lambat berjalan. Pada ibari pisang aja. Kasih banyak berjalan. Kadang kekuatan tiupan paling belum. Ya, pisang aja belum jalan Kalau apa jualan? Om hari itu kita aja ya kalau lakas aja gitu di jalan hari ya. Begitulah kadang-kadang Allah itu memberikan kepada kita manusia ini pelajaran melalui makhluk-makhluk yang terendah kadang-kadang, makhluknya yang hina kadang-kadang seperti itu. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليقين الإيمان كله. Oleh karena ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yakin itu ialah iman sepenuhnya. Iman sepenuhnya, berarti yakin. Wa ahlul iman fil yakin ala 3 derajat. Kemudian beliau menambahkan al-hadits Abdullah Haddad. Orang-orang yang ahli iman, orang-orang yang memiliki keimanan di dalam keyakinan mereka ini terbagi ke dalam 3 kategori, ke dalam 3 kelompok, ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, al-ula, wahiyya darajatu ashabil yamin, derajatnya kelompok atau golongan ashabul yamin, orang-orang yang baik. Wa ashabul yamin la ashabul yamin fi sidril mahmud wa talhil mamdud wa dhillil mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira. Kita dijelaskan dalam Al-Quran siapa ashabul yamin ini, Masya Allah. Kebanyakan mayoritas kaum muslimin ashabul yamin. Bagaimanakah keyakinan yang mereka miliki? At-tasdiqul jazimu. At-tasdiqul jazimu ma'a imkani tashakkuki wa tazalzuli law ja'a ma yaqtadihi wa yu'abbaru anha bil iman. Yang pertama ini adalah derajat ashabul yamin. Mereka ini adalah sifatnya bagaimana keyakinan yang mereka miliki, at-tasdiqul jazim. Mereka ini membenarkan dengan kuat
di dalam hatinya akan apa-apa yang berasal datang dari Allah dan juga berasal yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yakin. Namun masih ada kemungkinan keraguan-raguan dan kebimbangan, watazalzuli dan peraduga yang masuk ke dalam hatinya. Kadang-kadang meragu jawaban. Nah, seandainya datang hal-hal yang memang menuntut menjadikannya menjadi ragu, akhirnya dasar ragu juga. Kalau memang ada hal semacam itu, akhirnya melemah lagi keyakinannya nih. Nah, ini kelompok yang pertama, derajat ashabul yamin. Dan ini diibaratkan oleh Habib Al-Haddad dengannya. Nah, dengan kelompok yang pertama ini lebih iman. Berarti orang ini sudah beriman. Sudah bagus gitu. Iman berarti beriman. Ad-darajatul tsaniyah, derajat yang kedua. Tingkatan yang kedua, wahya darajatul muqarrabin, yaitu derajatnya, tingkatannya kaum muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini dawamul dzikir, senantiasa di dalam zikrullah. Walaupun dia kadang istilah di masjid, dilanggar, ulangnya mencongkong, enggak. Kadang-kadang ini begaul sama kita juga, begawi juga, bahuma juga, iwak juga kadang-kadang, macam-macam. Karena Allah kadang-kadang menyembunyikan para wali-walinya, kekasih-kasihnya itu kadang-kadang di kalangan manusia. Kadang-kadang basyariahnya lebih kuat daripada ruhaniyahnya. Jadi kita kadang-kadang gak tahu juga, terhijab juga dengan seperti orang seperti ini. Hati kita biasa kekawanan deh. Kalau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita harus ditekankan, diajarkan oleh Rasulullah senantiasa berbaik sangka. Jangan-jangan kawan ini jadi pilihan Allah ya. Gitu Pak. Ini derajatnya kaum muqarrabin. Bagaimana keyakinan, sifat keyakinan yang mereka miliki ini? Istilahul iman 'alal qalb wa thabatuhu bih hatta la yuzawwizan naqib, hatta la yuzawwizan naqib. Jadi hatanya bisa beramal, naqib jadi maqul bih. Jadi kita maknai dahulu qulubnya, hati. Jadi hati mereka ini dipenuhi dengan keimanan. Jadi hati mereka kaum muqarrabin ini dipenuhi, sudah penuh dengan keimanan, mantap sudah. Wasabatu, lagi kokoh, kuat keimanan di dalam hatinya, sehingga tidak bisa lagi segala hal yang bertentangan dengan keyakinannya itu masuk ke dalam hatinya. Bal la yutasawwar wujuduhu fadlan an imkanih. Bahkan tidak terbayang adanya nakid tadi, hal yang bertentangan dengan keyakinannya itu, apalagi kemungkinan yang merusak keyakinannya. Wah, tidak. Wa fi hadhihi darajah yasirul ghaibu ka'annahu syahadah. Maka pada derajat yang kedua ini, derajat yang kaum muqarrabin ini, jadilah perkara yang gaib itu bagi mereka seakan-akan sudah jelas, nyata. Wa yu'abbaru anha bil yakin, dan ini dikatakan oleh Al-Haddad, diungkapkan dengan yakin sudah. Yang pertama tadi iman, beriman. Yang kedua ini yakin, berarti lebih tinggi. Kemudian derajat yang ketiga, berarti diduduki yang derajat kedua ini oleh para kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun derajat yang pertama tadi mayoritas kaum muslimin. Kemudian derajat yang ketiga, derajat yang paling tinggi, wa hiya darajatun nabiyyin wa ummati warasatihim minas siddiqin. Ini adalah derajatnya para nabi dan juga para pewaris mereka yang sempurna.
para pewaris para nabi mereka yang sempurna di kalangan kaum siddiqin, yakni para sahabat Nabi, dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menduduki pada maqam siddiqin ini. Kaum siddiqin. Makanya Allah menyuruh kita, Allah menyinggung kita kaum muslimin dan kaum mukminin di dalam Al-Quran untuk kita selalu bersama mereka, bukan untuk menjadi seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kamu sekalian bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang tulus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pada beratnya ketiga ini. Kita disuruh bersama mereka, bukan berarti untuk menjadi mereka. Kalau untuk menjadi seperti mereka ini berat sekali ujiannya. Allah dan mujahadahnya berat sekali, luar biasa. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk selalu bersama mereka. Karena as-sahib, sahib. Sahabat itu akan menarik kita. Bila dia baik, ditariknya kita dalam kebaikannya. Seperti itu kan, faedahnya kita bersahabat dan berteman dengan orang-orang baik. As-sahib, sahabat itu pasti akan menarik kita. Bilanya sebaliknya kan, bila sahabat seorang itu buruk, maka pun juga kita ditarik dalam keburukan yang dilakukannya. Maka dari itu kita harus bisa memfilter, memilah dan memilih teman dan sahabat kita itu. Nabi juga menggambarkan, menyifatkan kalau kita ingin mengetahui seseorang itu baik tidaknya, maka lihatlah sahabatnya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama saudaranya. Al-mar'u ala dini khalil. Agama seseorang itu tergantung daripada agama saudaranya. Bilanya kawannya ini jadi kita baik, pasti baiknya. Bila kawannya ini buruk, walaupun dia baik nanti akan dirusaknya jadi buruk. Karena kata Habib Ali Al-Haji menyebutkan dalam salah satu kaidah qasidahnya, yang paling banyak merusak seseorang itu adalah sahabatnya. Sahabat yang buruk, sahabat yang tidak baik di kita, walaupun tadinya baik, lurus di kita perangainya, akhlaknya, karena ketahuan dan rusak, nah akhirnya rusak ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah lindungi diri kita, anak dan keturunan kita daripada teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak bertanggung jawab, yang akan menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat para nabi dan para pewaris mereka yang sempurna di kalangan kaum siddiqin seperti para sahabat Nabi. Ayyasirul ghaib, bagaimanakah gambarannya keyakinan yang mereka miliki? Ayyasirul ghaib syahada, ini mereka ini sudah perkara yang gaib itu jadilah bagi mereka seakan-akan sudah nyata, jelas di hadapan mereka. Wa yu'abbu anha bil kashfi wal iyan, dan ini diungkapkan oleh Al-Hadid Al-Haddad dengan penyingkapan rahasia ilahi dan bentuk nyata daripada sudah perkara-perkara yang gaib. Bagi mereka sudah jelas. Ya disebutkan dikatakan oleh Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kalau mau wajahkan apa? Lau kushifil ghita'u mazdadtu yaqinan. Seandainya disingkapkan tirai penutup antara diriku dengan Allah, antara diriku dengan perkara-perkara yang niscaya semua itu akan menambah keyakinan, karena saking jelasnya sudah bagi mereka sudah semua itu perkara yang gaib. Luar biasa lah. Dahulu pernah
seorang utusan daripada kaum kafir Quraisy, seorang perempuan membawa sebutir surat yang perempuan ini menyembunyikannya di sanggulnya. Di mana tuh sanggul? Galung gitu lah ya lah. Nah kan dia perempuan itu banyak panjang rambut tuh bilangnya sedang aja karena kalau digalung-galung ini. Jadi disanggulnya, disisipkannya dia janjikan surat ini yang akan disampaikannya kita harus ketahui sampai kepada kaum muslimin, kepada pasukan kaum muslimin untuk disampaikan, diserahkan kepada Rasulullah. Ini sembunyikannya di sanggulnya sini kali cariannya. Nah, jadi dia berdusta ketika bertemu dengan kaum kita pasukan kaum muslimin, dia bertahu ya Rasulullah tahu. Nah seperti ini lihat bagaimana. Jadi Rasulullah nanti ada seorang perempuan yang nanti utusan daripada kaum kafir, kaum musyrikin itu nanti akan datang seorang utusan perempuan dan dia menyembunyikan sepucuk surat itu di sanggulnya. Jadi ketemu sebuah hadis ya. Maka ambillah ya Rasulullah nanti menyebutkan kepada sahabatnya. Jadi perempuan ini berdusta, hendak disakiti, hendak diambil kan. Ngalih dia perempuan ini kan lemah aja kita kalau dipaksa ya ngalih ya kalau pulung kita lagi. Tapi karena yakinnya apa yang diperintahkan dari kabar dari Rasulullah bahwa ada surat itu di ambil. Jelas-jelas seperti itu. Tetap para sahabat dari yakin bila yang akan diserahkan katanya para sahabat ini sama kami akan telanjangi kan. Apa? Ya, perempuan dari akhirnya menyerahkan juga ya. Maka tadi pukulin sudah, berdusta akhirnya diserahkan ya. Nah, itu digertak aja bang sebenarnya, akhirnya diserahkan. Dan itu kebenaran daripada ucapan Rasulullah. Yakinnya para sahabat tuh. Dan kita kadang-kadang berada aja nih apa nih? Bingung kita kadang-kadang ya Allah. Kalau sahabat kadangnya Rasulullah ada. Siapa pokoknya ada. Itu yakinnya para sahabat. Karena seluruh yang keluar daripada lisannya Nabi ini semuanya benar. Pasti benar-benar juga dengan berdusta. Rasulullah tidak pernah riwayat menyebutkan Rasulullah itu bahkan dalam bercandanya aja Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Sampai-sampai datang seorang perempuan ini datang lalu Rasulullah. Nah, menadukan kita bagaimana suaminya. Ya Rasulullah menyebutkan kepada si perempuan yang datang kepadanya ini, ketahuilah bahwa suami itu ada di matanya ada putih, jadi kita ada hitam di matanya itu. Menangis suami istrinya buri kayak rumah. Dia sebenarnya memang benar setiap orang ya di matanya ada hitam ya. Sudah ada apa? Itu bagus. Sampai bergayanya aja bercandanya Rasulullah tidak pernah berdusta. Datang lagi seorang perempuan ini Jasidin nenek tadi ya Rasulullah. Menjaku ulu ini masuk surga kah? Pertanyaannya kita berat benar. Dia pun kalau tahu di surga atau di neraka ini kalau kau menjawab ini. Tapi yang ditanya dari Rasulullah sudah pernah kunjungan ke sana gitu. Tahu si perempuan ini nasibnya nanti di surga atau di neraka. Jadi si perempuan yang keluar dari si nenek yang keluar ke Rasulullah datang lawan Rasulullah. Benar janji Rasulullah bahwa di surga itu kedatangan Tuhan. Karena nanti umurnya semuanya 33 tahun aja kisarannya, keadaan mau bertuha lagi, karena mau bahan pokoknya itu kan ideal mana sudah. Garing kata lagi, pokoknya segitu aja umurnya. Ada habisnya kalau lagi kita expirednya lagi. Hah? Kada bertuhaan lagi ya pakai hidupannya indah ada surga itu selama-lamanya pula. Coba ujiannya di dunia ini kita hakon katanya coba aman lagi. Namun kita kena asal bertuah asal beramal kita beramal nih. Ya orang jangan maksakan saking berkurang jadi kita kekuatan semakin melemah. Nah itu bang, makanya alhamdulillah masih kita jiwa ruh masih dikandung badan, maka bersegera kita beramal soleh. Jadi jenengnya itu adalah
Ulunnya masuk surga, jadi Rasulullah bahwasanya di surga itu tidak ada Tuhan. Menangis sampai ini di hadapan Rasulullah. Kenapa? Pasti kan ada juga di surga itu dan Tuhan. Karena pemberataan orangnya. Artinya nenek tidak akan dikembalikan Allahnya ke dalam usia muda lagi. Jadi anum pulang menangis. Dalam Rasulullah ini bercanda aja. Jujur ya kita tahu. Siapa nanti nahapan di surga bertuhaan? Tidak mungkin. Ada nikmat, jadinya menikmati segala buah-buahan. Ya Allah. Seperti itulah, bercandanya aja benar Rasulullah ini. Masya Allah. Bisa aja Rasulullah bergurau itu bercanda tapi benar. Dan kita kayak siapa alui ini aduh udah habisnya. Tanderan di kita, gimana dua kali pagi. Kita kadang-kadang bercanda banyak ngepranknya ya lah kayak Rami biasanya tuh. Karena Rasulullah karena mau harta bercandanya pasti jujur sih. Nah, wa baina ahli kulli darajatin fi darajatin tafawutun ba'id, dan di antara ahli iman di setiap kita derajatan yang ashabul yamin, darajatu ashabil yamin wa darajatul muqarrabin wa darajatul nabiyyin wa kullu ahli min as-siddiqin. Ini di antara derajat salat kita masing-masing ketiga derajat tingkatan ini. Nah, ada aja kita tafawut, terus selisih yang jauh kata beliau. Wa kullun dan namun masing-masing di antara ketiga derajat orang-orang ahlul iman di atas tadi itu semuanya memiliki keutamaan, keistimewaan. Wal ba'du afdal, namun sebagian mereka yang lain lebih mulia dan lebih afdal daripada sebagian yang lain. Derajat yang ketiga jauh lebih afdal daripada derajat yang kedua. Dan yang pertama, derajat yang kedua ashab derajat muqarrabin ini jauh lebih utama daripada derajat yang pertama. Namun semuanya dalam utama. Wa dzalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan yang demikian itulah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada siapapun yang Ia kehendaki, dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang besar. Sampai di sini habis sudah masalah pembicaraan membahas masalah keyakinan. Kemudian faslu, kita masuk pada pasal berikutnya mengisi waktu karena belum isya. Wa 'alaika ya akhi bi islahi niyyah wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhul fil 'amal fa innaha asasul 'amal wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasada. Kemudian setelah keyakinan seseorang sudah semakin kuat, yakin, kokoh, mantap dan semakin bagus, lalu di sini adalah mengiringi pasal yang kedua ini adalah mengenai kita untuk memperbaiki niat kita. Karena kita sudah yakin, maka perbaikilah. Kemudian yang kedua, faktor yang sangat penting, hal yang sangat penting setelah keyakinan seorang itu sudah baik, sudah bagus, maka niat pulang dibagusi, niat diperbaiki. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad wa 'alaika, apa tadi semalam maknanya wa 'alaika ay ilzam. Dia hitop kepada diri beliau, kepada saudara beliau Habib Ahmad bin Hashim, dan juga kepada kita yang mempelajari dan mendengarkan kajian kitab beliau ini. Kita semua maksudnya diarahkan kepada kita. Wa 'alaika, hendaklah engkau umum yang bertaat dan yang diberangkat. Wahai saudaraku, kata Habib Al-Haddad, untuk memperbaiki niat, mengikhlaskannya, memurnikan niat dan memperhatikan niat itu serta memikirkan niat sebelum masuk di dalam beramal. Inti dan paling penting kita pertama dulu adalah meniatkan. Niat ini penting sekali. Kenapa Beb? Kata Jabias ini fa'innaha asasul amal. Karena niat itu merupakan asas dan landasan suatu amal. Wal a'mal tabi'atun laha. Sedangkan amal itu akan mengikut kepada niatnya seseorang, husnan wa qubhan. Baikkah amalnya, burukkah, itu mengikut niatnya. Bila niatnya baik, berarti amalnya baik.
Bila niatnya sudah buruk berarti amalnya buruk walaupun baik lahirnya. Wasihatan wa fasada, dan sehat serta rusaknya amal seseorang itu mengikut kepada niat. Maka qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan hanya saja setiap seseorang akan mendapatkan pahala sesuai apa yang ia niatkan. Pernah di zaman dahulu, di zaman umat-umat terdahulu, seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang laki-laki berjalan di jalan itu, dia melihat tumpukan batu besar banyak. Lalu dia bergumam, berbicara, jadi dia meniatkan di dalam hatinya, oh seandainya tumpukan batu-batu yang banyak, tumpukan yang besar ini adalah merupakan makanan gandum serta roti, bisa aku bagi-bagikan kepada kaum fakir miskin. Dia hanya meniatkan seperti itu. Kenapalah daya kada bisa apa? Cuma niatnya seperti itu. Seandainya dia tumpukan banyak ini merupakan sebuah makanan, jadi menjadi makanan roti serta gandum, bisa aku bagi-bagikan kepada kaum fakir miskin. Orang kan bisa apa-apa. Nah, ternyata Allah beritahukan kepada Nabi di zaman itu, beritahukanlah bahwa Allah telah menerima niatnya. Allah kabarkanlah kepada laki-laki itu, kata Allah, berfirman, berikan wahyu kepada Nabi yang hidup zaman itu, bahwa Allah sudah menerima niatnya. Setelah dia meninggal, dia melihat dan heran dan kagum akan begitu besarnya amal ibadah yang dilakukannya. Luar biasa. Karena pernah ya Allah melakukan semua ini. Jangan dahulu, bukankah kau pernah ketika melihat tumpukan batu besar yang sangat banyak dan engkau meniatkannya, berhasrat, bertekad seandainya Allah ubah semua itu jadi makanan dan engkau akan menyedekahkan, memberikannya kepada kaum fakir miskin, dan itu semua aku sudah terima, kata Allah. Lihat begitu hebatnya pengaruh niat bagi seseorang. Nah, begitu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak memandang orang itu kaya atau miskin. Miskin pun kita kawai seandainya dia melihat ke semua itu. Kadang menunggu sugihan. Ya, Masya Allah. Gak ada lagi amalnya pada maksudi. Ya kalau karena dia meniatkan, Masya Allah, luar biasa. Itulah pengaruh dan hebatnya nih niat. Fa'alaika, oleh karena itu kata Habib Abdullah Al-Haddad, fa'alaika, oleh karena itu hendaklah engkau kejar sini, alla taqula qawla wa la ta'mala amala. Ulun waqaf aja nih karena bad iwat nih. Alla taqula qawla wa la ta'mala amala wa la ta'zima ala amr illa wa takunu nawiyan bidzalika at-taqarruba ila Allah. Oleh karena itu hendaklah engkau tidaklah berkata, berbuat maupun berhasrat atau bertekad atau bermaksud atau berniat kecuali engkau sudah meniatkannya dengan semua itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berucap, berpender, atau kita beramal, atau kita juga berhasrat atau keinginan baik di kita. Itu kan semuanya dengan memiliki semacam itu. Karena banyak mak-mak. Itu niatkan sudah sebelumnya, ujar Al-Habib Abdullah Al-Haddad, apa? At-taqarruba ila Allah. Ini penting sekali untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya kita beribadah ini supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun sudah mengutarakan semacam ini. Oleh karena itu Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid telah menyebutkan dalam kitabnya yang bernama
al-wasailu syafi'iyah. Dan bahkan kita dalam sembahyang gitu, baik itu sembahyang fardu maupun sembahyang sunnah, kita sudah meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya niat kita seperti ini ya, seperti ini nih. Dia hanya mengingatkannya saja. Jadi kita sebelum kita usolli fardhu isya arba'a ada makmum atau imam menilai. Sebelum kita sudah meniatkan niatku sembahyang ini, boleh kita hanya cukup sembahyang ini kalau kita tahu sembahyang isya. Yang maghrib itu pasti sembahyang ini pasti maghrib atau subuh kan sembahyang ini atau sembahyang subuh, begitu aja. Niatku sembahyang ini, niat sembahyang fardu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya nawaitu taqarruba ilallah bi ada'i ma iftaradahu alayya. Seperti itu beliau mengajarkan. Aku berniat mendekatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi seandainya kita lalai juga tuh dengan mahayapang itu misalnya, niat kita di awal sudah baik ini untuk mendekatkan diri terus ini sudah ya. Ada kelemahan kita banyak ya, karena keingatan ini, keingatan itu. Cuma niat kita di pertama ini sudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini pengaruh kepada sholat kita nanti. Karena kita di awal sudah menanamkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa niatnya kalau bahasa Arabnya nawaitu taqarruba ilallah bi ada'i ma iftaradahu alayya. Aku berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan apa yang Allah fardukan kepada. Salat itu kan Allah wajibkan kepada kita. Dan kita mengerjakannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan sembahyang sunnah pun juga begitu. Coba dirubah aja sigat dan lafaz dan nawaitu taqarruba ilallah bi ada'i ma sannahu alayya. Aku berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan hal-hal yang Allah sunnahkan kepada. Begitu. Adapun kita bahasa Indonesia jadi seperti itu aja lah. Aku berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat yang kugawi ini. Nah, amin. Hanya kita karena banyak cewek dia tahu sih. Kita adanya belum jadi kita ruhui sudah lah. Kada apa jumlah misalnya kada kawa aja pun ada apa. Coba kita melihatkan seperti itu. Kalau apa jadi yang penting yang wajib dia mana itu tadi adalah ya niat sembahyang tadi. Usolli fardhu isya saja sembahyang fardu isya. Misalnya langsung aja mengikut imam. Ini karena sudah syarat-syarat niat itu sudah lengkap. Seperti itu. Ada penilaian itu punya sunnah. Kalau kan biasanya orang kadang-kadang kesulitan ya sampai ya orang di belakang itu kan ini dina cok banyak. Dia tapi mulai jauhku bujur apa ya? Darah perutku bujur sudah. Bukan masih bujur. Tinggal bujurnya aja dengan anak rumput imamnya. Ini juga. Jadi kita itu saja sembahyang fardu isya dan ikut imam. Kita itu jelas sudah karena Allah Subhanahu wa taala di ibadah. Jadi kita aja hendak dan jadi kita Allahu Akbar. Awak harus lah, awak akas kan ini kita jadi. Allah ya jadi kita waswis kan. Nah seperti itu aja kita mengajarkan kepada orang kadang-kadang sulit meniatkan itu ya. Jadi kita ringkas saja, yang penting yang 3 syarat niat itu harus terpenuhi. Yang mana? Ya kita qasad tahu ta'yid lah. Qasad usulnya. Ya fardiyahnya adalah fardunya itu. Kemudian ta'yin menentukan jenis salat itu usolli fardhu isya makmuman lillahi ta'ala. Cukup ya sudah. Sengaja aku sembahyang fardu isya mengikut imam karena Allah.
Saya jawaban kita seperti kebanyakan kita lagi nih lah. Saja sembahyang fardu, saya sembahyang isya 4 rakaat menghadap kiblat, ikut imam fardu kalau Allah. Saya jual. Saya jualan lahir panjang, kalau bisa menghadap saya. Semacam lah. Masya Allah. Kenapa juga bagus lagi? Nah seperti itu. Jadi yang pertama, setiap kita ingin berkata-kata, mengucapkan sesuatu hal apapun itu, atau beramal, atau berhasrat, atau bermaksud melakukan kebaikan apapun, yang pertama jangan lupa niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai di sembahyang wajib, sembahyang sunnah, atau kita ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, wabtigha as-sawabi alladhi rattabahu subhanahu 'ala al-amri al-manwi min babil minnah wal fadl. Yang kedua, niatnya ketika kita ingin berkata-kata atau beramal atau berhasrat atau bertekad melakukan kebaikan apapun itu, yang kedua jangan lupa untuk mengharapkan pahala yang Allah janjikan atas perkara atau gawian yang sudah kita niatkan tadi. Ini dari pintu limpah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu bisa saja memberikan pahala kepada seorang tanpa dia beramal. Ya ini seperti tafakur. Orangnya umum saja. Tapi tafakurnya dalam luar biasa lah. Tafakur bisa min sitina ibadah. Dengan ibadah sitina sama. Berpikir dia kita tafakur sesaat itu lebih abdal, lebih hebat kita pahala daripada beribadah selama 60 tahun lamanya. Tapi Pak, ada yang memikirkan nanti kita angka ekor lain. Lain ini rumput habis kita. Kalau karena mulai hari itu sudah apa dipikirkan ekor itu. Aduh, rumput habis. Ini dipikirkan ini kita tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, tentang penciptaannya kita. Ciptaannya Allah Subhanahu kita pikirkan begitu hebatnya asal pencipta ini. Pikirkan itu semua. Nah itu tafakurnya lah. Makanya Nabi itu setiap bangun guring hayal gitu. Nabi itu setiap bangun guring dia membaca doa alhamdulillah ahyana ba'da ma amatna. Kemudian beliau membaca akhir ayat 190 sampai 200 itu daripada akhir Ali Imran. Apa bunyinya? Banyak juga lah. Ya. Ayat Nabi itu setiap bangun guring baca itu dari sini. Artinya tafakurnya Nabi itu tidak pernah terputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Dia sambil menengadahkan pandangannya ke langit. Yang kita di pedapuran jangan langit. Jangan langit kesesuaian juga. Keluar cuma sambil bacanya. Kita berpikir itu tentang penciptaan langit dan bumi Allah suruh kita untuk memikirkannya. Karena suatu saat nanti ada ajal dan masanya ini semuanya akan semua berjatuhannya, saling bertabrakannya ini hari kiamat nanti. Ini ada yang memegangnya, ini zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya ini Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kita normal stabil aja langit bumi. Dan kita kita sentahanannya lah. Coba aja memikirin bertahan semenit aja. Pernah? Misalnya gawat kalau kehidupan kita alam ini rusak kalau sudah bergagal jadi kita panen dulunya lah. Bahaya banget. Buminya tertahan, mataharinya tertahan juga misalnya. Subhanallah. Nah, ini Nabi berpikir. Ya Nabi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan,
Bila Engkau menciptakan semua ini batil sia-sia ya Allah. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Tunggu sampai akhir nantilah. Yang akhirnya ya ayyuhalladzina amanu isbiru sabiru rabitu wattaqullaha. Intinya nanti kita harus bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Supaya kita jadi beruntung nanti seberataan di dunia dan di akhirat, kita harus mengambil bekal dan pakaian takwa itu. Takwa. Inti semuanya adalah takwa. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, maka berakhirlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berakhir pula. Jadi kita tutup begitu bulan ini. Jadi bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah akhiri juga daripada segala kelalaian kita kepada Allah, segala kecerobohan dan kekurangan kita dalam beramal saleh dan beribadah kepada Allah, segala kelemahan kita dalam keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan hari akhir Allah akhiri bulan insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah tutup di tahun kita daripada tahun ini insyaallah dengan kebaikan dan amal Allah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, salat, puasa, zakat dan ibadah haji serta umrah di saudara-saudari kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka yang mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu laduni. Allah semakin tambahkan kedekatan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah perbaiki keimanan dan keyakinan kita kepadanya dan Rasulnya juga hari akhir insyaallah. Amin. Allahumma amin. Allah mudahkan, Allah luaskan, Allah berkahi rezeki dan usaha kita, anak dan istri kita, tempat tinggal kita, kampung dan halaman kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. والله أعلم وأهدم. الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر لله قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح المعلمين ومشايخنا وذنبك علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.